Selamat pagi anak-anak. Tuhan Yesus hari ini sangat senang sekali menyambut kehadiran anak-anak. Tuhan rindu anak-anak semua bersemangat menyambut hari ini karena mau beribadah. Nah, mungkin anak-anak ada yang males-malesan, ada yang tidak semangat, ada yang tidak mau. Anak-anak bisa berdoa, Tuhan Yesus tolong saya, beri saya hati yang semangat. Nah, kalau anak-anak sudah berdoa, nanti Tuhan akan memberi kalian hati yang semangat, mau memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan ya. Oke, semua sudah berpakaian rapi, semua sudah siap. Yuk, Lose ajak kalian berdiri dan kita mau memulainya dengan doa terlebih dahulu ya. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami hari ini bersyukur kami bangun dengan tubuh yang sehat. Kami mau menyiapkan hati kami untuk menyembah Engkau. Kami mau bersemangat untuk bernyanyi, memuji nama-Mu dan mendengar firman-Mu. Tuhan, tolong kami agar hati kami bisa senang dan bersemangat karena Allah Roh Kudus menanamkan hati yang demikian kepada kami. Tuhan, terimalah diri kami, terimalah persembahan pujian kami, dan berikanlah kami berita daripada firman-Mu. Kami mau memulai ibadah sekolah minggu ini. Tuhan, berkati kami, jaga kami, sehingga di dalam waktu yang singkat ini, iblis tidak mengambil konsentrasi kami pun tidak terganggu oleh hal lainnya. Kami sungguh-sungguh menikmati jam sekolah minggu ini. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Nah, anak-anak, kita bersama-sama mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan baik, memberikan berkat-berkat, memberikan tubuh yang sehat kepada kita, sehingga hari ini kita bisa beribadah dengan baik. Ya, yuk kita bersyukur kepada Tuhan, kita menyanyikan pujian, Bapa, ku datang padamu. Ayo anak-anak bangkit berdiri, kita bersama-sama menyanyikan pujian ini. Yang
ya, bahwa kebaikan Tuhan terus mengalir buat kita dari awal pagi hari hingga malam hari. Salah satunya apa, anak-anak? Salah satunya adalah ketika kita bangun pagi, kita bisa bangun. Tangan kita bisa digerakkan, kaki kita bisa turun dari tempat tidur, kita bisa berjalan. Itu adalah kebaikan Tuhan yang luar biasa. Coba anak-anak bayangkan kalau bangun pagi-pagi terus badan kita kaku. Kita tidak bisa bergerak. Kita tidak bisa melangkahkan kaki kita turun dari tempat tidur. Kaki kita tidak berfungsi. Tangan kita tidak bisa dipergunakan. Wah, kalau itu terjadi pada kita anak-anak, sungguh sangat menyedihkan. Pasti kita menangis. Loh, kita kenapa? Apa kita lumpuh? Nah, anak-anak, jadi kalau bangun pagi bisa bergerak, khususnya bisa bernafas. Wah, itu sungguh kebaikan Tuhan yang luar biasa buat kita. Dan kita senang sekali, ya. Kita menyanyikan pujian God Made Me, ya. Sudah menyanyikan pujian God Made Me. Sekarang Lause mau mengajak kita menyanyikan lagi, memuji-muji lagi kebaikan Tuhan, ya. Kebaikan Tuhan, kasih Tuhan yang begitu besar yang tidak bisa diukur dengan apapun juga, ya. Kita nyanyikan 2 lagu berturut-turut, yaitu Tuhan Yesus baik dan God's love is so wonderful. Anak-anak bisa berdiri kalau mau mengikuti gerakan Tuhan Yesus baik, akan lebih baik, ya, akan lebih baik, dan anak-anak bisa menyanyikan dengan riang mengikuti video lagu ini. Kita nyanyikan 2 pujian, Tuhan Yesus baik dan God's love is so wonderful. Ya.
little prayer before we start our day. Let us thank God for the lovely things He has given us. God's love is so wonderful. God's love is so wonderful. God's love is so wonderful. Oh, wonderful love. So high, you can't get over it. So deep, you can't get under it. So wide, you can't get around it. Oh, wonderful love. Let us sing it again for all that He has given us. God's love is so wonderful. God's love is so wonderful. God's love is so wonderful. Oh, wonderful love. So high, you can't get over it. So deep, you can't get under it. So wide, you can't get around it. Oh, wonderful love. Thank the wonderful Lord. Anak-anak, kita sudah memuji-muji nama Tuhan. Tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita nyanyikan pujian dulu, firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat, Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat, Yesus tolong padaku. Kita sudah menyanyikan firman Tuhan ku dengar. Ya, kita berdoa terlebih dahulu. Mari anak-anak, lipat tanganmu, kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami saat ini mau mendengarkan berita dari firman Tuhan. Tuhan, tolong kami agar kami mengerti apa yang diceritakan kepada kami. Allah Roh Kudus, Engkau mampu melakukan keajaiban. Walaupun ada di antara kami anak-anak yang masih kecil, anak-anak TK, tetapi Engkau Tuhan Allah berkuasa memberikan pertolongan kepada kami sehingga berita firman Tuhan ini dengan ajaib dapat kami mengerti juga. Tuhan, tolong anak-anak kami semuanya dari kecil sampai yang kelas besar semua mengerti apa yang Tuhan mau kami tahu, kami dengar dari berita firman Tuhan hari ini. Tolong kami Tuhan, kami bersandarkan hanya kepada pertolongan-Mu saja. Hanya Engkau Allah satu-satunya
yang dapat menolong kami. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, berita firman Tuhan pada pagi hari ini yaitu tentang Tuhan Yesus akan datang kembali. Anak-anak, waktu sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga, itu Tuhan memberikan pesan kepada murid-muridnya. Apa pesannya? Di dalam Alkitab, anak-anak boleh baca di sini ya. Kisah Para Rasul 1 ayat 6 hingga ayat yang ke-8. Nah, di situ murid-muridnya tanya, Tuhan sudah mau pergi, sudah mau naik ke sorga. Lalu kapan Tuhan akan datang membebaskan kita, memulihkan kerajaan bagi Israel? Karena waktu itu bangsa Israel dijajah oleh bangsa Romawi. Nah, terus Tuhan menjawab, kalian tidak perlu mengetahui kapan aku akan datang kembali. Itu urusan Allah Bapa di sorga. Tidak ada yang akan tahu kapan saya akan datang kembali. Yang penting kalian melakukan tugas kalian. Kan nanti Roh Kudus akan diberikan, akan turun. Setelah itu kalian akan mendapatkan kuasa. Kalian harus pergi menyebarkan Injil, menceritakan tentang saya, tentang perbuatan yang sudah saya lakukan di dunia ini, tentang pengorbananku untuk manusia. Kalian ceritakan di semua kota Yerusalem, terus ke kota-kota sebelahnya, lebih luas lagi ke kota yang lebih besar, sampai seluruh dunia mendengar tentang cerita Tuhan Yesus dan pengorbanannya. Setelah seluruh dunia selesai, baru Tuhan akan datang kembali. Nah, anak-anak, lalu Tuhan Yesus naik ke sorga. Lalu setelah itu 2 malaikat mengatakan kepada murid Tuhan, dengan cara yang sama kamu melihat Tuhan naik, nanti Tuhan akan turun dengan cara seperti itu juga. Nah, anak-anak, lalu Tuhan naik ke sorga, perlahan demi perlahan dikelilingi oleh awan, sampai akhirnya Tuhan hilang dari pandangan murid-muridnya. Jadi setelah Tuhan naik, murid-muridnya jangan menjadi bingung. Lalu ini mau bagaimana kita? Tetapi murid-muridnya harus pergi mengabarkan Injil Tuhan. Nah, anak-anak, Tuhan memberitahu, sebelumnya Tuhan memberitahu kepada mereka, nanti kalau aku akan datang kembali ke bumi ini, ada tanda-tanda yang harus kalian perhatikan. Ada tandanya yang mulai kalian amati. Apa itu tandanya? Nah, salah satunya adalah muncul banyak guru-guru palsu yang akan mengajar kalian hal-hal yang berbeda ataupun yang mirip tapi bukan sama, tidak sama. Mirip seperti yang aku ajarkan. Mungkin mereka akan mengatakan, oh kalau doa tidak cukup hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Harus tambah lagi nama lain. Misalnya nama sang guru palsu.
Atau misalnya, kalau berdoa lain caranya, bukan cuma lipat tangan, tetapi mungkin ada cara yang lain gitu ya. Kemudian banyak mereka akan mengatakan, sayalah Mesias, sayalah Tuhan Yesus yang sudah datang ke dunia ini. Nah, sekarang aja sudah ada ajaran yang mengatakan dirinya adalah Tuhan Yesus yang sudah datang. Ada di sebuah negara, dia mengatakan dialah Tuhan Yesus yang sudah datang ke dunia ini. Jadi anak-anak, kita harus berhati-hati, harus terus menanyakan. Kalau misalnya ada yang mengatakan, akulah Mesias, akulah Tuhan Yesus yang datang kedua kali. Kalian harus bertanya, bertanyalah kepada orang tua kalian, bertanyalah kepada guru-guru agama, bertanyalah kepada lause sekolah minggu. Benar enggak sih ini Tuhan Yesus yang sudah datang? Nah, bertanyalah supaya kalian diberitahu itu asli atau palsu. Ya. Nah, akan banyak guru-guru palsu yang mengajarkan hal yang salah, yang tidak sama dengan cerita di Alkitab. Kemudian ada tanda berikutnya lagi. Apa itu? Nah, Tuhan mengatakan nanti menjelang akhir zaman, menjelang kiamat, menjelang Tuhan Yesus akan datang, akan banyak terjadi peperangan antar bangsa, antar negara. Nah, kita sering dengar, waduh, bagaimana ini kalau Amerika perang dengan Tiongkok? Bagaimana ini kalau Amerika perang dengan Korea Utara? Bagaimana kalau Tiongkok perang dengan India, dengan Taiwan? Waduh, itu kalau bergantian perangnya masih lumayan. Tetapi kalau semua serentak perang, wah, dunia ini akan menjadi seperti apa? Apalagi perangnya tidak lagi seperti zaman dulu pakai panah, pakai senjata, tetapi perangnya sekarang kan pakai bom, ya. Pakai bom perang, ya, pakai drone, pakai apa lagi, senjata-senjata yang canggih-canggih itu akan menghancurkan lebih cepat, lebih banyak yang akan mati, yang akan terbunuh. Jadi nanti akan banyak terdengar perang antar bangsa. Jadi anak-anak jangan kaget kalau nanti ini perang dengan itu perang dengan ini. Itu Tuhan sudah ngomong lebih dahulu ya. Tapi apakah sudah dekat? Belum tahu, itu hanya tanda-tandanya. Tapi belum sampai kiamat. Lalu apa lagi? Nah, kelaparan di mana-mana anak-anak. Sekarang ini kita bersyukur masih ada makanan yang cukup. Kita belum sampai kurus kering seperti di gambar ini. Anak-anak lihat tulang-tulang mereka sampai kelihatan, ya. Kulit tangan mereka rasanya seperti tinggal tulang tok. Dagingnya tidak ada, sedikit sekali. Sangat berbeda dengan keadaan kita pada saat ini dan keadaan kalian. Kalian sekarang justru banyak yang gemuk-gemuk ya, karena orang tua masih bisa memberikan makanan yang cukup. Ya, kalian lapar tinggal minta, "Ma, aku lapar." Wah, sebentar lagi makanan yang enak sudah tersedia. Tetapi ketika nanti terjadi kelaparan, mereka akan mengemis minta-minta makan, belum tentu dapat. Kalaupun dapat sebuah roti, itu menjadi rebutan. Beberapa anak akan berebut, akan bagi sama-sama, sehingga satu orang hanya dapat sedikit. Kalau kalian lihat perut mereka gendut-gendut, buncit-buncit, itu bukan karena mereka kenyang, tetapi karena masalah
kurang gizi itu bisa membuat perut menjadi buncit. Nah, ya. Jadi akan terdengar banyak kelaparan di mana-mana, ya. Terus gempa bumi. Nah, anak-anak pernah nggak merasakan gempa bumi? Pernah ya? Meja tiba-tiba bergoyang kanan kiri. Nah, itu kalau gempa ringan kadangkala ada yang tidak berasa. Tapi kalau gempanya keras, waduh, sangat berasa. Kita berdiri tiba-tiba bergoyang, ya. Gempa bumi itu bisa menghancurkan rumah, gedung tinggi sekalipun bisa langsung roboh, bisa hancur. Terus jalanan bisa retak-retak, pecah-pecah. Bahkan ada yang sampai terpisah, membentuk lubang di jalan. Wah, sangat menakutkan anak-anak. Kalau terjadi gempa bumi di mana-mana, banyak kerugian, banyak kehancuran di mana-mana. Manusia bisa kehilangan tempat tinggal, ya. Jadi sangat menakutkan. Terus apalagi semakin banyak orang jahat. Anak-anak sekarang aja banyak film-film yang bercerita tentang kejahatan dan kita manusia semakin seru lihat kejahatan yang dilakukan. Lama-lama manusia menjadi kebal melihat kejahatan, oh biasa. Melihat orang disiksa, oh biasa. Lama-lama hati kita menjadi biasa melihat perbuatan jahat. Bahkan kita pun bisa tergoda melakukan perbuatan jahat dan merasa tidak apa-apa kok, tidak apa-apa. Wah, anak-anak, manusia akan semakin jahat, tidak lagi punya rasa belas kasihan terhadap sesamanya. Nah, itu keadaan dunia menjelang kiamat, menjelang Tuhan datang. Selain itu apalagi? Matahari. Tuhan Yesus bilang kalau waktunya semakin dekat dan ketika tiba harinya, ya, matahari akan menjadi gelap. Sangat gelap. Anak-anak pernah merasakan mati lampu kan? Ketika itu tidak terlihat apapun juga. Kita tidak bisa melihat mama ada di mana, papa ada di mana. Kita hanya mendengar suara mereka. Ya, selain itu apalagi? Nah, gunung meletus. Gunung meletus mengeluarkan api, mengeluarkan cairan panas sehingga yang berdiri di sekitarnya sangat berbahaya. Lalu mengeluarkan batu-batuan terlempar jauh, entah sampai berapa meter ya. Kemudian mengeluarkan pasir, mengeluarkan asap. Wah, sangat menakutkan dan orang-orang yang ada di sekitar sana bisa mati karena kena akibat dari gunung meletus ya. Terus hujan es. Nah, anak-anak mungkin bilang, "Oh, biasa hujan es tidak menakutkan." Ya, sekarang memang kadang-kala kita mendapati hujan es di beberapa tempat. Kita bisa ambil, kita bisa pegang, ada beberapa biji di tangan kita. Tapi anak-anak, Alkitab mengatakan hujan es yang jatuh pada saat itu bukan lagi bentuk kecil-kecil, tetapi bentuknya bisa besar. Sebesar apa memang kita belum tahu, tetapi bentuknya bisa lebih besar. Nah, kalau cukup besar, kalau menimpa kepala manusia apa jadinya? Wah, kepala kita bisa langsung berdarah, ya, bisa langsung, berdarah, bocor, ya, karena ketimpa oleh hujan es. Apalagi kalau tajam-tajam, waduh, ya,
Anak-anak, jadi ada bencana-bencana besar yang akan terjadi sebelum kedatangan Tuhan. Setelah semua bencana ini terjadi, maka puncaknya Tuhan akan datang kembali. Nah, kira-kira seperti ini gambarnya. Tuhan akan datang dengan segala kemegahannya sebagai raja, diiringi para malaikatnya dengan tiupan sangkakala dan nafiri. Wah, dengan kilat menyambar ke sana sini, cahaya yang begitu terang. Kelihatan oleh manusia? Kelihatan. Ya, manusia melihat. Lalu anak-anak Tuhan yang tetap percaya kepadanya, mereka akan dikumpulkan, siap-siap untuk diangkat ke angkasa, siap-siap untuk dibawa naik, kumpul bersama Tuhan, dibawa ke sorga. Nah, anak-anak harus ingat, saat itu tidak ada gandeng-gandengan. Tidak ada anak-anak misalnya, Ma ajak aku ikut. Tidak bisa. Pa, ajak aku ikut gendong. Tidak bisa. Semuanya sendiri-sendiri. Papa dibawa sendiri, mama sendiri, tidak ada pegang-pegangan. Kenapa? Karena semuanya harus sendiri-sendiri dijemput Tuhan. Ya, sendiri-sendiri dalam arti apa? Tidak ada ajak-ajakan. Siapa yang percaya Tuhan itu yang dibawa. Papa percaya Tuhan, papa diajak. Anak percaya Tuhan, anak diajak. Kalau anak percaya Tuhan, papa tidak percaya Tuhan, ya papa tidak diajak. Kalau papa mama percaya Tuhan, anaknya tidak mau percaya Tuhan, ya juga tidak diajak anak-anaknya. Jadi anak-anak, saat itu tidak ada bilang saudara ikut serta, orang tua dan anak ikut serta, semua masing-masing yang sudah percaya Tuhan itu yang diajak, yang setia kepada Tuhan sampai mati itu yang diajak, itu yang dibawa oleh Tuhan. Kalau tidak setia misalnya satu hari, ayo kamu ejek Tuhan Yesus, kamu tidak percaya Tuhan. Nah, kalau kamu tidak setia sampai akhir, ketika Tuhan Yesus datang ya tidak diajak karena kamu sudah membuang Tuhan. Kalau kamu minta, saya sudah percaya Tuhan, tapi kemudian saya malas berdoa, saya malas baca Alkitab, saya malas ke gereja, saya tidak suka dengar cerita firman Tuhan, saya tidak suka memuji Tuhan, itu namanya kamu belum percaya sungguh-sungguh. Mulutmu saja yang mengatakan percaya tetapi hatimu belum. Tuhan tahu isi hati kita. Jadi tetap dianggap belum percaya. Karena kalau sudah percaya itu otomatis hatimu rindu pada Tuhan. Hatimu rindu dengar firman Tuhan. Hatimu rindu bernyanyi puji Tuhan. Hatimu suka berdoa. Semua hal tentang Tuhan kamu suka. Kalau kamu tidak suka, wah masih tanda tanya. Benar enggak ya ini anak Tuhan? Nah anak-anak, jadi anak-anak harus percaya Tuhan sungguh-sungguh. Tidak boleh ikut-ikutan dengan orang tua. Nah, kalau begitu kita harus bagaimana mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan. Alkitab mengatakan, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Berjaga-jaga seperti apa, Lose? Berjaga-jaga artinya baca firman Tuhan, baca kitab suci setiap hari. Nanti kalau kamu baca, Allah Roh Kudus akan menolong kamu. Apa yang harus kamu lakukan? Kamu harus menjadi anak yang bagaimana?
nanti Roh Kudus akan tolong kamu, beritahu kamu. Lalu bagaimana mengenal ini guru palsu atau bukan? Ya kalau kamu baca Alkitab, kamu akhirnya akan tahu. Oh, guru palsu nih, seperti ini nih. Ini nih yang namanya guru palsu. Kamu akan diberitahu, ya. Selain baca Alkitab, harus berdoa setiap hari. Bukan hanya berdoa karena mau makan. Tuhan, terima kasih untuk makanan ini. Sudah. Tuhan, saya mau tidur, jaga saya ya. Sudah. Loh, banyak, ya. Bisa berdoa untuk misalnya doakan untuk lause-lause yang menceritakan firman Tuhan. Doakan untuk orang dewasa, papa mama yang mau bawa temannya ke gereja. Doakan temanmu yang malu mau percaya Tuhan. Banyak. Doakan saudaramu yang masih malas-malas ke gereja. Yo, ya. Jadi bukan hanya doa untuk diri kita saja, tapi bisa berdoa untuk sekolah minggumu, supaya banyak orang yang mau datang, mau dengar cerita firman Tuhan. Selain itu juga kalian bisa bernyanyi. Anak-anak lihat di gambar itu ada gambar nada-nada not balok, ya. Itu maksudnya juga ditambah dengan bernyanyi puji Tuhan, menunjukkan kita bersyukur kepada Tuhan, ya anak-anak ya. Jadi karena kalian masih kecil, karena kalian masih anak-anak, jadi berjaga-jaga artinya baca kitab suci, berdoa, memuji Tuhan, dan berbuat kebaikan, ya. Oke anak-anak, jadi kita tidak usah sibuk, kapan Tuhan datang saya mau siap-siap. Tidak usah tunggu kapan Tuhan datang. Kamu tidak akan tahu, ya. Tetapi kamu rajin baca Alkitab, rajin berdoa, rajin puji Tuhan. Itu saja dulu tugas yang kamu perlu lakukan sebagai anak-anak, ya. Oke. Itu yang kita sudah beritakan, bagaimana kita mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan. Jadi anak-anak perlu berjaga-jaga, ya. Oke, cerita kita sampai di sini. Tiba waktunya kita mau memberikan persembahan kepada Tuhan. Kita mau bersyukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan. Anak-anak boleh mengingatkan orang tuanya untuk bersyukur kepada Tuhan, ya. Ibadah kita di dalam doa. Yuk anak-anak, langsung aja kita semua tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sudah mendengar berita hari ini tentang persiapan menyambut hari kedatangan-Mu. Kami tidak tahu Tuhan akan datang kapan. Kami tidak tahu Tuhan akan datang pada waktu kami sudah berumur berapa tahun. Kami tidak tahu pada waktu itu kami duduk di kelas berapa. Kami tidak tahu Tuhan, tetapi kami mau ingat perkataan Tuhan agar kami berjaga-jaga senantiasa menyambut
hari kedatangan-Mu. Tuhan, tolong kami ingat berita firman-Mu, melihat, mengamati tanda-tanda kalau Tuhan akan datang, sambil terus mempersiapkan diri kami, percaya Tuhan sungguh-sungguh mentaati ajaran Tuhan. Tolong kami Bapa, agar firman Tuhan ini kami dengar, kami percaya sungguh-sungguh, dan kami melakukannya. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk berita hari ini. Amin. Nah, anak-anak, kita sudah menyelesaikan ibadah kita. Sampai jumpa minggu depan, anak-anak setia bersekolah minggu lagi. Ya, Tuhan memberkati.